Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya di mana hari ini? Saya berada di kebun belakang rumah. Sebenarnya sih di hutan-hutan. Saya berada di sini karena saya ingin suasana yang lebih tenang. Saya ingin cerita kepada kalian. Saya ingin sharing kepada kalian tentang perjalanan kayak saya kemarin ketika saya sholat id di Kota Gedang dan saya jalan-jalan di Gedinia. Itu saya mendapatkan problem lur di sana. Ketika perjalanan saya mendapatkan tilang dari polisi, dan selain itu saya juga mendapatkan mandat yang lain. Tapi sebelum kita mulai sharing saya, jangan lupa untuk subscribe channel ini juga. Jangan lupa untuk sharing channel ini kepada teman-teman kalian yang sudah ada di Polandia maupun yang bagi kalian yang mau berangkat ke Polandia. Mungkin informasi ini sedikit penting untuk kalian lor, karena kalau kalian ingin ke Polandia mungkin kalian harus mempertimbangkan beberapa cerita saya ini. Oke, langsung saja sebelum kita sharing-sharing, kita intro. Jadi kemarin waktu Lebaran Idul Fitri, saya itu bersama 3 orang teman saya itu berencana untuk sholat id di Kota Gdansk karena ada masjid di sana. Sebenarnya itu bukan masjid yang terdekat lur, ada masjid yang lebih dekat. Itu di Kota Poznan, perjalanan dari rumah saya, karena rumah saya atau tempat tinggal saya itu di Szczecinek, dan ke Poznan itu cuma butuh waktu sekitar 2 jam. Tapi saya lebih milih untuk pergi ke Kota Gdansk karena di sana saya juga ada janji bertemu dengan teman saya yang bisa kalian lihat video saya yang sholat id di Kota Gedang itu. Lah karena ada janji bertemu dengan teman saya itulah makanya saya memutuskan untuk pergi ke Kota Gedang. Lalu kenapa saya naik mobil dan nggak naik kereta aja? Karena saya berpikirnya waktu itu seperti ini lur. Kalau saya naik kereta nanti takutnya itu kalau saya ingin pergi dari satu titik ke titik lain itu susah cari angkutan umum. Itu di pikiran saya. Tapi karena ketidaktahuan saya itu. Tapi sebenarnya di kota-kota besar itu mudah untuk cari kayak taksi online gitu lur. Itu aja. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan SIM? Karena saya kan uh, berasal dari Indonesia. Lalu apakah saya mempunyai SIM internasional? Sebenarnya saya itu nggak mempunyai SIM internasional lor. Saya punya hanya SIM Indonesia. Tapi ketika beberapa kali ada pemeriksaan polisi dan saya menunjukkan SIM Indonesia saya kepada polisi, mereka tidak mempermasalahkan itu. Tapi itu tidak untuk dicontoh lor ya. Kalau kalian ingin berkendara di sini dan pergi jauh agar menghindari masalah, lebih baik kalian menyiapkan SIM internasional atau kalian ikut SIM asli yang dikeluarkan oleh pemerintah Poland lor. Jadi jangan kayak saya ini orang yang nggak taat hukum, maaf ya lor ya. Nah dari perjalanan saya dari kota Szczecinek itu ke kota Gdansk, di tengah perjalanan itu setelah saya memasuki kota, saya di tengah kota kan pasti ada batas kecepatan maksimum lor ya. Kurang lebih kalau nggak salah itu setiap kota itu sama, yaitu 40 km per jam. Nah waktu saya mau keluar ke kota, maksudnya keluar dari kota itu saya mulai menambah kecepatan lor. Nah waktu itu saya masih ingat kecepatan saya tuh kurang lebih 70 sampai 75 km per jam. Karena saya juga ngikutin mobil di depan saya dan kecepatan saya konstan mengikuti kecepatan mobil di depan saya. Tapi apesnya lor, waktu itu saya diberhentikan polisi. Lah saya nggak tahu yang diberhentikan itu ternyata saya, karena saya berjejer-jejer sama mobil beriringan tuh banyak mobil. Lah waktu itu saya diberhentikan dan saya ditanyain tahu nggak kesalahan saya kenapa saya diberhentikan. Waktu itu saya bilang saya nggak tahu karena saya jalannya beriringan dan saya semuanya normal, mobil normal, lampu nyala, tapi saya diberhentikan. Nah waktu itu polisi bilang kalau speed gun mereka itu menunjukkan kecepatan saya 73 km per jam dan itu melebihi batas kecepatan maksimum ketika meninggalkan kota lur atau berada di pinggiran kota. Jadi batas kecepatan maksimum ketika kita meninggalkan kota itu atau di pinggiran kota itu adalah 70 km per jam. Kecepatan saya itu waktu itu 73 km per jam. Panik dong lur. Karena ya pasti tahulah panik ketika didatangin polisi. Orang di Indonesia saja kita panik apalagi di luar negeri lur. Lah saya ditanyain sama polisi dokumen SIM lah.
dan paspor dan pesel. Tapi tidak ditanyain surat kendaraan lur. Jadi waktu saya menunjukkan surat kendaraan saya, mereka bilang itu nggak perlu, saya cuma perlu SIM, terus pesel sama paspor kamu. Oke, saya tunjukkan semua. Saya dikasih tahu kesalahan saya apa, bahwa saya melebihi batas kecepatan. Batas kecepatan kota waktu itu 70 km per jam, dan sedangkan saya melaju secepat 73 km per jam. Bayangkan, cuma 3 km aja loh perbedaannya loh, dan saya ditilang. Oke lah, waktu itu saya nggak berani nego-nego lur, takutnya kalau nego nanti malah saya tilangnya dibanyakin. Lah, setelah ditanya-tanya gitu, kalau kalian ingin tahu surat tilangnya nanti saya kasih fotonya ya di layar, nanti kalian bisa lihat. Lah, akhirnya saya ditilang, ditanyain ditanyain saya asalnya dari mana, saya tinggalnya di sini di mana. Terus habis itu setelah saya jawab semua, saya dibuatkan surat tilang lur. Wah, apes lur. Dan kalian tahu dendanya karena saya melebihi batas kecepatan itu 3 km lebihan itu, kelebihan itu saya harus didenda sekitar 400 zloty lur. Apes. 400 zloty itu kalau uang di Indonesia itu sekitar 1.250.000-an lur. Lumayan. Wah, waktu itu saya tanya kepada Pak polisinya, apakah saya perlu bayar di sini? Dia bilang nggak bisa bayar langsung kepada polisinya, kalian harus bayarnya lewat transfer bank atau datang ke pos. Itu kejadiannya kan Jumat waktu Lebaran itu lur ya. Dan saya buat video ini itu sudah seminggu kemudian. Kemudian saya datang ke pos. Hari ini saya sudah membayar dendanya 400 zloty. 400 zloty lur. Itu uang yang menurut saya tuh nggak sedikit loh lur. 400 zloty itu sekitar 1.200.000 untuk bayar tilang. Tapi ya udahlah, kesalahan saya karena saya jalannya terlalu cepat, ngebut ya, nggak ngebut banget sebenarnya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Dan itu keapesan pertama saya lur. Lalu keapesan saya kedua itu gini, waktu saya sudah sampai di masjid tempat saya sholat id, melaksanakan ibadah sholat id di kota Gedang itu, kita kan sudah dapat pemberitahuan dari panitia masjid kalau parkiran di masjid itu kecil, nggak cukup untuk banyak mobil. Lah, saya dikasih tahu untuk parkir di sekitaran gereja di dekat masjid, karena di dekat masjid itu ada gereja lur, dan di situ menyediakan tempat untuk kita diperbolehkan untuk parkir di situ. Lah, waktu saya datang, parkiran itu ternyata sudah penuh lur. Parkiran di dalam area parkir gerejanya sudah penuh. Terus area parkir di trotoar, di samping trotoar jalan itu juga penuh. Saya bingung kan, saya mau parkir di mana kan. Dan waktu itu, waktu sholat id juga sudah mepet. Waktu sholat id waktu itu jam 10, terus saya datang itu setengah 10 kurang 5 kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya mencari tempat parkir yang setidaknya bisa saya parkirin lah. Kemudian saya ketemulah sama sebuah blok itu kayak apartemen. Di situ tuh ada parkiran kosong lor. Ya karena saya orang Indonesia ya, ada parkiran kosong, masa sih nggak boleh kita parkir di situ. Akhirnya parkirlah di situ lor. Saya parkir di situ, kurang lebih jaraknya dari masjid itu 1 kilometer. Saya nggak merasa apa-apa lor, karena itu kan memang banyak, luas gitu loh lor, luas, dan nggak mungkin juga saya kepikiran kalau saya bakal dapat sesuatu hal dari situ. Nah itulah saya parkir, saya jalan ke dekat masjid, saya sholat Idul Fitri, dan setelah selesai saya balik lagi ke mobil. Setelah saya balik ke mobil, ternyata saya lihat di kaca mobil saya itu ada tiket. Aduh, kena lagi. Ya, di tiket itu saya mendapatkan notifikasi, ditulis di tiket itu bahwa bahwa parkir saya itu menyusahkan orang lain. Padahal parkir saya itu rapi loh, nggak ada indikasi menyusahkan orang lain. Hanya saja mungkin saya parkir bukan di tempat umum loh, karena itu kan apartemennya orang loh ya. Tapi mungkin tempat parkir itu dikhususkan kepada orang yang tinggal di situ aja, dan orang yang di luar situ nggak boleh parkir. Lalu dari mana mereka tahu kalau itu mobil bukan pemilik penghuni apartemen itu? Lah,
Masalahnya waktu saya parkir, waktu saya datang itu ada beberapa orang penghuni di situ yang keluar masuk lur. Mungkin mereka melaporkan. Dan tiketnya kalau kalian tahu seperti ini tiketnya. Kalian bisa lihat di situ tertulis bahwa dalam bahasa Poland bahwa saya parkir menyusahkan orang lain. Dan di situ juga tertulis bahwa dendanya itu sekitar 500 zloty. Itu lebih banyak daripada tilangan saya waktu melebihi batas kecepatan tadi lur. Waduh. Jadi perjalanan saya ke Gedang itu saya mendapatkan 2 kali mandat. Pertama mandat atau denda untuk batas kecepatan saya. Yang kedua itu karena saya parkir sembarangan. 500 zloty lur karena parkir sembarangan, dan itu kalau uang Indonesia itu 1.600.000 1.700.000 lur. Untuk parkir selama 45 menit saya harus bayar sekitar 1.500.000. Mungkin kalian bisa lebih berhati-hati lagi kalau kalian jalan-jalan naik mobil terus kalian mencari tempat parkir. Cobalah cari tempat parkir yang resmi lur. Jangan cari tempat parkir sembarangan, apalagi di apartemen orang. Lebih baik kalian cari parkir yang resmi biar nggak kena tilang kayak saya. Itu mungkin hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan ketika kalian jalan-jalan ke kota orang dan kalian naik mobil lur ya. Jujur sih saya kapok lur. Mungkin kalau saya mau jalan-jalan ke keluar kota lagi, saya mungkin akan naik angkutan umum atau kereta. Nanti kalau di sana ingin berpindah dari satu titik ke titik lain, mungkin saya akan naik taksi online aja. Saya kapok ternyata karena gitu loh lur. Hampir 1.000 zloty saya kena denda. Tapi ketika tadi saya bayar tilang saya di kantor pos di sini, saya hanya membayar untuk tilangan dari polisi itu aja lur, batas kecepatan itu aja sebanyak 400 zloty. Dan ketika saya tanya kepada petugas posnya tentang tiket saya yang parkir sembarangan itu, mereka bilang kalau itu bukan mandat atau bukan pelanggaran gitu. Tapi saya nggak yakin kalau itu benar-benar bukan pelanggaran, karena di situ tercantum benar-benar kalau saya didenda 500 zloty. Kemudian saya tanya kepada teman saya yang asli orang sini, apakah ini mandat atau hanya peringatan saja. Dan teman saya bilang, ya saya suruh nunggu, kemungkinan besar itu tilangan, kemungkinan besar itu denda. Dan semoga saja itu bukan denda, tapi dia bilangnya itu denda. Jadi saya belum pasti yang 500 zloty karena parkir sembarangan itu denda apa enggak, tapi semoga aja enggak, karena itu banyak loh, uang yang banyak. Tapi kan setidaknya saya sudah mencoba jadi orang yang baik dengan membayar denda itu. Hanya saja tadi dari kantor posnya bilang ini bukan denda, semoga aja lor. Jadi kesimpulan untuk video ini, bagi kalian yang mau berangkat ke Poland atau yang sudah ada di Poland, kalau kalian ingin jalan-jalan ke kota lain, lebih baik saya sarankan itu naik kendaraan umum, jangan naik kendaraan pribadi. Karena kita tidak tahu marka-marka di sini, kita nggak tahu peraturan lalu lintas di sini. Ya sih kita bisa mengendarai dengan baik, tapi kan peraturan di sini sama di Indonesia beda, meskipun kita punya SIM lor ya. Itu pesan untuk diri saya sendiri juga sih. Saya kapok karena hal itu, ketilangan itu lor. Apes juga sih lor sebenarnya. Mau gimana lagi, tapi sudah terjadi. Terus kalau kalian memang ingin benar-benar jalan-jalan ke kota lain dan naik kendaraan pribadi, tolong perhatikan itu tadi lur, parkir. Ada banyak tempat parkir umum sebenarnya di sini itu, dan gratis. Ada yang bayar juga, kalau di tempat-tempat di tengah kota itu bayar, tapi ada banyak yang gratis. Hanya saja kalian harus memperhatikan jangan parkir di blok apartemennya orang, karena mungkin tempat parkir itu dikhususkan untuk penghuni apartemennya saja lur. Itu saja yang ingin saya sampaikan, itu saja yang ingin saya share kepada kalian. Itu pengalaman saya pribadi dan itu pembelajaran yang sangat berarti buat saya, karena pembelajaran yang sangat mahal. Kalian tidak perlu belajar dari pengalaman diri sendiri, kalian juga bisa belajar dari pengalaman saya lur. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau menurut kalian informasi ini bermanfaat, tolong like videonya, subscribe channelnya juga. Kalau kalian ingin men-share video ini ke teman kalian, ya saya sangat berterima kasih lor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan